with me again, Miss Lila. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang lingkungan alam. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang lingkungan, tapi bukan lingkungan alam lagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Seperti namanya, lingkungan buatan ini merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya apa aja, Miss Lila? Contoh dari lingkungan buatan ini misalnya persawahan, perkebunan, permukiman, bendungan atau waduk, jalan, jembatan, taman kota, pelabuhan, dan bandar udara misalnya. Nah, semua ini merupakan lingkungan buatan, lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Untuk lebih jelas lagi, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah persawahan. Jadi, sawah ini merupakan lahan yang dibuat oleh manusia untuk menanam padi. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, kita kan setiap hari makan nasi. Nah, makanan pokok bangsa Indonesia itu kan nasi. Nasi ini terbuat dari beras. Nah, beras ini berasal dari tanaman padi teman-teman. Oleh karena itu, di Indonesia itu terdapat cukup banyak persawahan. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan merupakan lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia teman-teman. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bandung, kita akan melihat begitu banyak perkebunan teh, benar? Ya, itu merupakan contoh salah satu perkebunan. Tapi di perkebunan itu ada banyak sekali tanaman yang bisa ditanam, misalnya karet, kopi, kelapa, kelapa sawit, tebu, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah permukiman. Apakah teman-teman pernah mendengar kata permukiman ini? Ya, permukiman itu tempat kita tinggal, benar sekali, yaitu daerah yang dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, permukiman ini biasanya berisi rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul dan beristirahat tentunya. Nah, permukiman ini paling banyak ditemui di daerah dataran rendah teman-teman. Tapi di daerah lain juga terdapat permukiman, misalnya permukiman yang dibangun di atas air itu disebut dengan kampung apung. Nah, berikutnya bendungan dan waduk. Oke, apa bedanya Miss Lila antara bendungan dan waduk? Jadi, bendungan itu merupakan bangunan yang dibangun untuk menahan dan membendung aliran air sungai. Nah, aliran sungai ini dibendung untuk apa? Supaya aliran ini menampung semua air sehingga menjadi kolam raksasa. Nah, kolam raksasa inilah yang disebut dengan waduk. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang danau, waduk ini merupakan contoh dari danau buatan. Nah, waduk biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, budidaya ikan, dan pengairan pertanian. Lingkungan buatan yang berikutnya adalah jalan. Siapa yang nggak tahu jalan? Pasti semuanya tahu ya. Jalan merupakan lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, berikutnya ada jembatan. Nah, apa bedanya? Jadi kalau misalnya jembatan ini merupakan bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Misalnya terdapat dua daerah yang dipisahkan oleh sungai. Nah, cara menghubungkan dua daerah yang terpisah oleh sungai ini adalah dengan membangun jembatan agar mereka bisa saling terhubung. Berikutnya adalah taman kota. Taman kota ini merupakan sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. Biasanya di taman kota ini banyak sekali tanaman hias. Selanjutnya adalah pelabuhan. Nah, di sini siapa teman-teman yang sudah pernah ke pelabuhan? Iya, jadi pelabuhan itu merupakan tempat kapal laut berhenti dan berlabuh di daratan teman-teman. Nah, pelabuhan biasanya dibangun di daerah pantai yang begitu luas. Fungsi dari pelabuhan ini adalah sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Lingkungan buatan yang terakhir yang akan kita bahas adalah bandar udara. Ya, bandar udara merupakan
tempat pesawat terbang, lepas landas, dan mendarat. Jadi pesawat-pesawat itu biasanya tidurnya di bandar udara. Wah, ternyata begitu banyak sekali jenis dari lingkungan buatan, dan tentunya lingkungan buatan ini memang sengaja dibentuk oleh manusia untuk mempermudahkan aktivitas kehidupan manusia. Sekian penjelasan pada video kali ini, semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.